Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ada ya yang tanya lewat Instagram? Ada Nek. Ada. Ada dari M. Lutfiasri. M. Lutfiasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam M. Lutfiasri. Galau dong mah. Ada apa ya Lutfiasri? Ini mah mau nanya, bagaimana kalau kita bertetangga dengan non-muslim dan kita saling memberi makanan selepas hari raya masing-masing? Apakah hewan sembelihan non-muslim itu halal dimakan mah? Terima kasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Diharamkan buat kamu maitah bangkai, darah dan daging babi. Apakah kalau orang muslim motong sembelihan halal? Haram. Yang halal itu ketika dipotong membaca basmalah, menyebut nama Allah, gitu kan. Jadi saran saya, kalau memang non muslim tadi, maaf, apalagi makan BABI, ANJING misalnya, kan ada yang makan seperti itu. Kalau kita tahu mereka makanannya seperti itu, nah maka kita dikasih makanan jangan dimakan. Kenapa? Wajan, panci, Alat masak. sodet, alat masaknya sudah terkontaminasi dengan najis mughaladah. Maka hukumnya najis. Kita ambil saja, diam-diam kita bungkus, kita buang dah ke suatu tempat, jangan sampai dia tersinggung. Tapi seandainya kita tahu mereka nggak pernah makan BABI, nggak pernah makan ANJING dan seterusnya, tidak pernah makan yang haram kata aturan agama kita. Misalnya dia aja tidak suka, ya boleh, tidak masalah. Ya. Boleh jadi dia beli ayamnya, kan nggak motong sendiri, beli di pasar, kan udah bismillah, ambil. Tapi setahu saya sih mereka kadang-kadang kita ngasih biskuit, ngasih sirup, ngasih kue itu yang di toko itu halal buat kita. Jadi kembali jenis makanan yang dia berikan kepada kita dan bagaimana kebiasaan dalam keluarga dia. Sebagai tetangga kan kita tahu. Mama aja ada 8 tuh yang se-RT, banyak sekali. Tapi kita tahu bagaimana mereka. Oke. Nah, Nek, masih ada pertanyaan lagi nih, Nek. Dari Humaira Melia. Oke, Humairah Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam HM. Mah, galau nih, Mah. Ada apa Humairah Melia? Bagaimana kita menyikapi kalau tetangga sebelah rumah kita sering bertengkar suami dengan istri? Mau mencoba menengahi, takut dibilang ikut campur urusan rumah tangga. Tapi sangat mengganggu, apalagi didengar oleh anak-anak, Mah. Pernah didatangi Pak RT, Mah. Mereka baikan, tapi besok-besoknya kejadian lagi. Bagaimana sebaiknya saya sebagai tetangga paling dekat menyikapinya, Mah? Kalau saya tetangga paling dekat, ketika tetangga Anda bertemu dengan Anda memang dekat, ngomonglah pelan-pelan. Jangan suka ribut mulu, harap maklum, semua rumah tangga juga pasti punya ketidaknyamanan. Selesaikan dengan baik-baik. Maaf, kadang-kadang seperti yang bacakan tadi Humairah ini, dar der dor segini anak-anak kita dengar. Masya Allah, kan yang namanya kita di komplek, tetangga ngomong apa kedengeran. Setel radio, setel TV kenceng adalah kedengeran. Jadi kita wajib menyadarkan mereka bahwa itu adalah salah. Karena nanti dicontoh oleh anak-anak. Nah, seandainya diajakin ngomong juga susah. Kalau tetangga yang sering berantem tadi suka ngaji, kita ngomong sama guru ngajinya. Kalau guru ngaji lebih mudah menerangkannya, belajar tafsir tentang ayat ini disampaikan. Belajar hadis dan seterusnya, insya Allah sedikit-sedikit ada perubahan. Karena walau bagaimanapun, ku anfusakum alikum nara wa kuduhan nas wal hijarah. Seperti itu kata Allah. Oke. Mah, tetangga itu sebenarnya jaraknya tuh berapa, maksimal berapa jauh sih, Mah? Yang disebut sebagai tetangga, Mah? Oke. Ada yang bilang tetangga itu 40 rumah sekitar 40 kita. rumah. Ada yang bilang 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Yang penting itu tetangga. Tapi ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya ini punya makanan hanya sedikit. Engkau suruh perintahkan memberi makanan sama tetangga. Sementara ada 2 rumah nih yang nempel dengan rumah kita, dekat banget. Mana yang harus didahulukan? Rasulullah menjawab yang pintunya paling dekat dengan pintu rumah. Jadi kalau pintunya berhadapan dengan rumah kita, dia yang paling duluan. Iya. Karena dia yang mencium sayuran kita. Makanya kita kalau nyayur sampai Rasul mengatakan perbanyak kuahnya. Maksudnya walaupun tidak berharga tetangga bagi. Jadi memberikan hadiah dengan saling memberi hadiah dengan tetangga itu nggak usah nungguin banyak. Saya emang nggak enak kalau cuma ngasih wajik 3 biji. Entarlah kalau punya banyak
sedikit nggak dikasih, banyak nggak nyampe. Kapan lu ngasihnya, koret? Ya Allah, iya benar. Jadi harusnya bagaimana? Sedikitnya dikasih. Makanya kita pun dalam bertetangga hadis Nabi mengatakan, jangan kalian para muslimah menghina pemberian tetangga yang sedikit. Walaupun hanya kuku kambing. Tahu kuku kambing? Dagingnya nggak ada. Walaupun cuman kaki kambing, cuman bulunya doang, kulitnya doang tuh, keplek-keplek. Jadi maksudnya walaupun tidak berharga, tidak ada nilainya, kalau yang memberi, alhamdulillah dia penuh perhatian dengan kita. Kalau misalnya gini nih, kita punya tetangga yang punya anak yang seumuran gitu sama anaknya En gitu misalnya. Terus boleh nggak sih nih kalau misalnya orang tuanya tuh kan lagi pergi gitu kan, terus dia pulang sekolah gitu, terus En bilang udah sini masuk aja gitu, rumah sambil nungguin mama papa gitu kan, tanpa En ngomong ke orang tuanya karena mungkin En belum sempet minta nomor telepon karena warga baru gitu kan. Terus jadi En nggak ngomong nih kalau orang tuanya tuh ada di rumahnya En gitu. En ajak nonton nih, nonton bareng sama anak En. Kan anak En lagi seneng nonton itu nih yang baru yang di Antv si Bulan Koki Super itu kan, yang setiap Sabtu Minggu jam 8.30 itu. Nah itu boleh nggak sih nih En tuh 7.30. 7.30 ke 8.30 ya 7.30 Sabtu Minggu iya. Nah itu boleh nggak sih nih En? Boleh. Kayak gitu. Berbuat baik dengan tetangga. Nih anak lagi main, mau pulang ke rumah, emaknya ke pasar belum pulang. Bapaknya nggak ada, lagi pergi bareng sama anak kita. Mas, sini, udah sarapan belum? Ayo makan dulu. Tuh, bareng-bareng. Gitu, ajakin makan. Nih minumnya ngambil tuh ya, kayak anak kamu namanya siapa? Tuh ngambil ya minumnya yuk di situ. Nih buahnya ngambil sendiri. Ya. Nih, jangan berecetan ya, duduk di sini nih, sok di sini nonton TV gitu kan. Itu dibolehkan saling tolong menolong. Tapi begitu orang tuanya pulang, kita ngomong. Tadi ini anak ibu kasihan ya bu, dia mau masuk rumah tapi nggak ada orang. Saya tanya, kata ibu lagi ke pasar, ayahnya nggak ada. Makanya saya bawa masuk ke bapak sama anak saya. Kita ngomong di situ awal keakraban dengan tetangga. Tetangga itu menilai, ih En baik banget ya. Ternyata udah mah cantik nggak koret, begitu. Mudah-mudahan hatinya secantik wajahnya. Kan wajahnya cantik, koret, medit, Amin judes. enggak nih insya Allah nih. Tetangga aja sebel sama yang begitu mah. Oke. Oke, Ma. Lihat virtual nih. Virtual. Pertanyaan dari virtual. Halo, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Kenalkan aku dengan Sena. Mau ikutan nanya sedikit ya, Ma? Ya. Jadi gini, aku tuh punya tetangga depan rumah. Tapi hobinya dia itu suka parkir sembarangan. Jadi kadang tuh suka menghalangi akses aku ya, mau pergi, terus mau pulang ke rumah gitu kan, mau keluar masuk mobil tuh suka ngalingin gitu. Terus kadang-kadang tuh suka nebeng buang sampah gitu. Buang sampah di tempat aku karena memang dia tuh nggak mau bayar iuran sampah gitu kan. Aku sih udah suka ngajakin dia ngomong baik-baik dan udah lapor juga sama Pak RT gitu. Tapi kayak nggak digubris gitu sama dia. Gimana sih Mas caranya biar bisa tetap berkomunikasi dengan baik, bisa ngasih tauin dia baik-baik gitu. Tapi aku tetap nggak emosi gitu. Ya. Gimana caranya? Oke. Makasih Ma. Oke. Namanya orang kan tabiatnya nggak sama. Ada orang yang kayak En tadi bilang tetangganya bager, En juga bager. Ada yang kita bager tetangganya nyebelin. Nah kayak dia, namanya siapa tadi? Sena. Soimah. Sena. Sena, iya. Sena. Lakinya Seno baru. Iya benar. Sena. Sena. Jadi Sena nanya gini, saya punya tetangga baru. Parkirnya sembarangan. Artinya dia ngambil SIM-nya bukan di Komdak, tapi di Pasar Kemiri. Pasar Kemiri. Ya kan? Pasar Gembrong, kalian beli mainannya. Jadi harusnya kalau ngambil SIM-nya itu di Komdak kan, Samsat. bisa jadi Samsat, di Polres. Dia kan diajarin, diuji dulu kita. Parkir jangan sembarangan. Ini pintu rumah orang, nggak boleh parkir di sini. Tapi di sini ada tempatnya. Ini mah ngalangin orang. Artinya menyusahkan orang lain. Ya Allah, apa yang Sena alamin saya pun mengalaminya. Makanya kita harus saling menghormati. Sekali lagi jangan menghalangi parkiran orang. Jangan kita parkir di depan pintu rumah orang. Makanya karena banyak yang tidak ngerti, ditulis. Jangan parkir di depan pintu gerbang. Nah, tapi sebetulnya banyak yang bisa baca, tapi nggak bisa baca. Bodoh amat. Iya, udah tahu dilarang parkir di sini,
parkir juga di situ. Ini tetangganya Sena. Mama juga punya tetangga yang begitu. Emang gedek banget gue. Tapi mau diapain tabiat dia? Lapor ke RT dan seterusnya. Saya yakin yang keganggu bukan hanya Anda, tapi orang lain pun akan keganggu. Tapi ada tetangga yang begitu, yang naruh mobilnya, parkirnya betah. Tahu nggak betah? Di situ mulu. Kayak udah ngetekin gitu toh. Iya, kayak udah ngetekin. Ya Allah. Makanya siapapun harus saling. Nah, saling. Ngerti nggak saling? Saling. Sama-sama. Sama-sama. Ini adalah jalanan umum, milik umum, berhak semua umum. Kita sama-sama bayar pajak, begitu harusnya. Jadi saling menyadarkan, saling menyadari.